تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki yang tiada terhingga kepada kita, serta salam dan salawat senantiasa juga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Manazila di program acara Mengenal Nabiku. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena teman-teman semua masih setia menyaksikan program-program acara yang Mujahidin Madani Televisi sajikan. Dan di program Mengenal Nabiku, Manazila akan menceritakan kisah perjalanan dakwah para nabi dan rasul Allah. Dengan harapan semoga dengan program ini kita semakin bisa melandani jejak para nabi dan rasul Allah tersebut, semakin bersemangat dalam mencari ilmu agar bisa menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini Manazila akan menyampaikan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebelumnya, untuk membuka pertemuan kita kali ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat Allah yang indah berikut ini, spesial dari kami untuk teman-teman semua di rumah. Jangan kemana-mana ya, tetap di M2TV TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Masih mengenal Nabiku hanya di M2TV TV dakwah Anda. Teman-teman, di edisi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman, Nabi Ayub merupakan anak dari Mus bin Raza bin Ais bin Ishak bin Ibrahim Al-Qail, sedangkan ibunya adalah putri Nabi Lut alaihissalam, saudara laki-laki Nabi Ibrahim Ayub. Ayub adalah orang yang berpikiran jernih, pandai, sopan santun, lagi bijaksana. Nabi Ayub alaihissalam sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dan menunaikan hak Allah. Beliau alaihissalam menikah dengan Rahmah, putri dari Arfarim, putra Nabi Yusuf alaihissalam. Dulunya Nabi Ayub alaihissalam terkenal sangat kaya dan dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai dalam jumlah tak ada yang menyainginya. Beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Batniyah yang termasuk daerah Huran. Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya, yaitu penduduk Hauran dan maka beliau menyampaikan beberapa syariat dan membangun beberapa masjid untuk kaumnya. Nabi Ayub adalah orang yang sangat dermawan. Teman-teman, beliau gemar berbuat baik kepada fakir miskin, membantu anak-anak yatim, janda-janda, memuliakan tamu, dan sebagainya. Nabi Ayub alaihissalam memiliki beberapa meja makan yang sengaja disediakan untuk memberi makan fakir miskin dan para tamu. Dengan kekayaan yang terus bertambah, Ayub tidak lupa untuk bersyukur. Lisannya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena itu iblis dengki kepadanya. Iblis ingin merusak kehidupan Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, baik di dunia maupun di akhirat. Nah teman-teman, untuk maksud inilah maka suatu hari iblis naik ke langit 7. Iblis berkata,
kepada Allah, Tuhanku, sungguh Ayub rajin menyembah Engkau karena Engkau telah memberi keluasaan hidup dan kesehatan kepadanya. Kalau semua itu tidak ada, tentu dia tidak akan menyembahmu. Allah berfirman, "Hai iblis terkutuk, kamu pendusta, sungguh aku maha mengetahui." Ayub akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku meskipun dia tidak mempunyai keluasaan. Karena itulah iblis sangat bernafsu menggoda Ayub alaihissalam. Iblis ingin membuktikan bagaimana jadinya Ayub tanpa kekayaan. Maka Allah meluluskan keinginan iblis itu. Iblis langsung mengumpulkan seluruh bala tentaranya untuk membakar rumah dan harta kekayaan Nabi Ayub. Ketika itu Ayub sedang sholat di masjid. Iblis berkata, "Hai Ayub, apakah kamu akan tetap menyembah Tuhanmu sedangkan kamu dalam bahaya? Sungguh Tuhanmu telah membakar dan memusnahkan semua harta kekayaanmu. Semuanya itu telah menjadi abu." Nabi Ayub tidak menjawab dan dia tetap melanjutkan sholatnya sesuai rezeki dan kemudian mengambilnya kembali. Kemudian Ayub mulai sholat lagi. Iblis telah gagal. Meskipun demikian, iblis tidak putus asa. Apa yang akan dilakukan oleh iblis kepada Ayub? Nah teman-teman, kita ketahui setelah tilawah yang indah berikut ini. Tetap di M2TV, TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Kembali di Mengenal Nabiku hanya di M2TV TV dakwah Anda. Bagaimana teman-teman, sudah tidak sabar akan Manazila lanjutkan ya kisah Nabi Ayub alaihissalamnya. Setelah gagal menggoda Nabi Ayub dan membakar semua kekayaannya, iblis mencari cara lain. Iblis memulai mengancam anak-anak Nabi Ayub pada waktu itu. Mereka sedang berada di Hurmula. Iblis pun merobohkan rumah itu sehingga semuanya meninggal di meja makan. Sekali lagi iblis bergegas menemui Nabi Ayub yang sedang sholat. Iblis berkata, "Hai Ayub, lihatlah Tuhanmu telah merobohkan rumah anakmu sehingga semua anakmu mati. Kenapa kamu masih menyembahnya sesuai sholat?" Nabi Ayub berkata, "Hai iblis terkutuk, Alhamdulillah ia telah memberi kepada saya lalu mengambil pula dari saya. Semua harta dan anak adalah ujian bagi laki-laki dan perempuan, dan sekarang Allah telah mengambilnya dari saya sehingga saya bisa bersabar dan tenang untuk beribadah kepadanya." Demikian kisah Nabi Ayub diuji Allah dengan bermacam-macam cobaan. Bermula-mula dia mendapat ujian dengan habisnya harta kekayaan sehingga jatuh miskin. Kemudian dengan kematian semua anaknya, Nabi Ayub menerima semua cobaan itu dengan tenang dan sabar. Iblis pun mencoba cara lain. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub sehingga ketika sholat akibat badan Nabi Ayub mengembung dan berkeringat, badannya terkena penyakit kulit dan yang meratah dari kepala sampai ke kakinya, ke seluruh tubuhnya ditumbuhi bintik dan danah bercampur nanah serta ada ulatnya. Hal ini menyebabkan tetangganya dijauhi keluarganya, sahabat-sahabatnya serta tetangganya. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini akan Manazila lanjutkan setelah tilawah yang indah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap simak M2TV TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق Kembali di Mengenal Nabiku hanya di M2TV TV dakwah Anda. Setelah begitu banyak cobaan dari Allah diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub tetap bersabar, dan karena kesabarannya itu menjadikan iblis semakin jengkel. Maka iblis mencari cara lain lagi. Iblis menggoda ketika istri Nabi Ayub yang tidak betah mengungi suaminya. Berlama-lama dalam penyakit, rupanya hanya 2 istri yang tergoda oleh iblis. Oleh kedua istri Nabi Ayub meminta cara, Nabi Ayub pun menceraikannya. Sekarang hanya 1 istrinya yang bernama Rahmah yang selalu melayani siang dan malam. Pada suatu hari datanglah para wanita dan tetangganya sambil berkata, "Hai Rahmah, kami takut kalau penyakit suamimu akan menular kepada anak-anak kami. Maka dari itu keluarkanlah dia dari lingkungan kita. Kalau tidak, kami akan mengeluarkan engkau secara paksa." Rahman pun keluar dengan membawa kebungkusan pakaian dan kemudian menggendong Ayub di punggungnya. Sedangkan air mata berliang Ayub dia pergi ke sebuah rumah rusak lalu membarikan Ayub di atas sampah. Tak lama kemudian keadaan Ayub dan berkata, "Bawalah suamimu jauh-jauh dari kami, kalau tidak kami akan
menyuruh anjing-anjing untuk menggigit suamimu. Kemudian beliau menggendong suaminya pergi sambil menangis ke tempat yang jauh. Di sana dia membuat rumah kayu. Ketika beliau akan pergi di desa, Nabi Ayub memanggilnya. Kembalilah engkau, saya akan berpesan kepadamu. Sekiranya engkau hendak pergi jauh dariku dan akan meninggalkan saya dari sini, pergilah. Rahmah berkata, meninggalkan saya dari Rahmah berkata, jangan khawatir wahai suamiku, saya tidak akan meninggalkanmu selama hayat saya masih dalam kandung badan. Subhanallah ya teman-teman, begitu setianya istri Nabi Ayub tersebut agar bisa memberi makan Nabi Ayub, dan maka istrinya bekerja tiap hari di desa tersebut. Namun ketika tahu bahwa dia adalah istri Ayub, maka Rahmah diusir. Maka dia pun menjual satu persatu gelung rambutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah lama Nabi Ayub sakit, suatu hari istrinya meminta Ayub untuk berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Maka Ayub pun berdoa, ya Allah, dan akhirnya Allah telah mengabulkan doa Nabi Ayub. Lalu Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Mendapat perintah itu, Nabi Ayub pun segera melaksanakan dengan sisa tangannya, dan tiba-tiba pancarlah air dari tanah yang membersihkan tubuhnya sehingga dia sembuh seperti sedia kala. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah Nabi Ayub alaihissalam ini akan Manazila sampaikan setelah tilawah yang indah berikut ini. Tetap simak M2 TV dakwah Anda. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Kembali di Mengenal Nabiku hanya di M2 TV dakwah Anda. Sebelumnya Manazila telah sampaikan bahwa kesembuhan Nabi Ayub dari sakitnya dengan pertolongan Allah, kesembuhan sakitnya itu seolah-olah Nabi Ayub tidak pernah sakit sebelumnya. Sejak saat itu Nabi Ayub hidup seperti biasa. Dia mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Dengan berakhirnya kisah Nabi Ayub alaihissalam berakhir pula kebersamaan kita kali ini. Manazila mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.